Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ica. Hari ini kita akan belajar mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ada 3 pengusul. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, dan menyetuskan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari berakhirnya sidang BPUPKI yang pertama. Di situ, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyelidiki perumusan dasar negara oleh para anggotanya. Panitia kecil itu sendiri disebut juga Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang diberi nama Muqaddimah, atau kita kenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya, naskah Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua, yang berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Pada naskah Piagam Jakarta di alinea keempat berisi tentang perumusan dasar negara yang mempunyai 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil sidang BPUPKI yang kedua memunculkan 3 rancangan. Yang pertama adalah Pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua adalah pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. Dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar yang tersusun atas pasal-pasal. Meskipun BPUPKI sudah menghasilkan 3 rancangan, namun masih ada perdebatan mengenai naskah Piagam Jakarta di alinea keempat di sila pertama rumusan dasar negara yang berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari hasil perdebatan tersebut, Jepang akhirnya membentuk PPKI. PPKI itu sendiri kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dari bahasa Jepangnya Jokurshu Jumbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dilaksanakan di Gedung Pancasila. Pembahasan mengenai naskah Piagam Jakarta dibawa ke sidang PPKI yang akhirnya menuai hasil dan membuat perubahan. Yang ada perubahannya adalah hanya sila pertama, yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima tidak ada perubahan, hanya sila pertama saja. Selanjutnya,
Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sidang PPKI pertama menghasilkan 3 hasil. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk sebuah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertujuan untuk membantu presiden. Oke, sekian penjelasan dari Bu Ica. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, saya akhiri sekian. Ketemu lagi pertemuan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.